Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad ja'alana mu'minina ukhwatan fid din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ahillahu 'alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah amma ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Mari yang pertama kita kembali haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan keistiqomahan untuk kita di bulan suci Ramadan ini untuk senantiasa berpuasa di bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah di tengah-tengah puasa kita, di akhir waktu puasa kita pada hari ini, mampu kita isi dengan kajian ilmu, yang mana kajian ilmu seperti ini sangat bermanfaat untuk hidup kita, untuk keluarga kita, untuk diri kita di dalam menjalani ibadah di bulan suci Ramadan. Dan tentunya kita berdoa kepada Allah Bapak Ibu, semoga amal ibadah kita di hari ini benar-benar bisa dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat berangan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehadiran junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, serta orang-orang solih yang senantiasa istiqomah. Dan semoga kita yang hadir di tempat ini termasuk di antara orang-orang soleh tersebut yang insya Allah nanti di yaumul akhir mendapatkan syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kajian menika kula badhe buka dengan setunggalipun pertanyaan. Niki pun Ramadan keberapa? Pinten Pak? 16, 14, 13, 12 nomor 13. Dan jenengan nomor posone Senin nomor Selasa? Senin. Ada yang Senin, ada yang Selasa. Senin dan Selasa, berarti antara 13 14. Terus gini. Nah, pertanyaan yang sepindah, masjidnya tambah sepi nomor rame? Rame. Napa nih sekarang? Rame. Ibu-ibu pripun Bu, kabaripun Ramadan pun dugi hari ke-14 Bu? Tasih aman? Aman? Aman napa nih Bu? Aman puasanya. Nggih. Membaca Qur'annya pripun? Tesih kuat napa tambah pedes? Kuat. Nggih, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Monggo ing sonten menika di sore hari ini kita akan mencoba membahas satunggalipun ilmu yang mana kula lan panjenengan sami atau diri kita ini mau tidak mau tidak ada pilihan kecuali kita ini harus bisa mengatur kehidupan kita sebagai umat atau hambanya Allah di dunia. Karena buatan enten pilihan, Mas, Pak, jenengan pilih urip ning donya napa ning surga? Buatan enten pilihan iku. Kita nek enten pilihan surga napa donya pilih pundi, Pak? Lah kok dua-duanya? Orangnya dua-duanya. Nek misal dikan milih ngoten, Pak, wis jenengan tak kei pilihan. Pilih urip ning donya apa langsung ning surga? Iji enten sing milih donya napa mboten? Mesti mboten wonten, donya niki sepi. Ya. Tapi kula lan panjenengan sami enggak ada pilihan untuk memilih antara dunia dan surga. Ya, maka kita harus mencari tahu bagaimana cara kita untuk menjalani hidup di dunia supaya bisa menjadi perantara jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kan itu cita-cita kula lan panjenengan sami. Ya. Kenapa? Karena kata Rasulullah Bapak Ibu, niki wonten setunggalipun hadis yang cukup
napa nggih cukup mengkhawatirkan untuk kita. Rasulullah SAW bersabda, ala inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Kata Rasulullah, ketahuilah sesungguhnya dunia ini adalah mal'unatun. Mal'unatun itu napa? Terlaknat. Terlaknat. Mal'unun ma fiha. Napa kemawon sing ten jerone donya niku terlaknat. Apa saja. Ya. Apapun yang ada di dunia ini hakikatnya kata Rasulullah terlaknat. Ya. Tapi ada pengecualian. Illa ya. Ada 4 model manusia yang ketika 4 model manusia ini menjalani hidup di dunia tidak mendapatkan dirinya hidup di dunia secara terlaknat. Artinya justru orang 4 ini terberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. 4 itu apa saja? Illa yang pertama zikrullah, orang yang senantiasa zikir kepada Allah. Ya. Maka orang yang tidak akan mendapatkan laknat oleh Allah adalah orang-orang yang senantiasa mengingat, mengucap zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat ini kula badhe tanglet kula lan panjenengan sami niki termasuk sing enteng zikir napa rapate abot? Enteng. Padha wae niku lho, enteng rapate abot iku padha. Ya, nah, kula enten pilihane padha-padha gampang. Nah, saat ini kula lan panjenengan sami kathah napa mboten? Manusia itu yang tahu hakikatnya istighfar itu mudah ketika mengucapkan astagfirullah, astagfirullah. Gampang napa angel? Gampang. Tapi banyak gak di antara kita yang mampu mengucap istighfar sampai 1000 kali? Tidak. Lah kita yang hadir di sini termasuk yang berhasil atau tidak? Berhasil. Cepat pun jawabnya dong. Ibu-ibu pripun Bu, istighfaripun nganti 1000 napa mboten? Oh 100 sih. Nggih Mas. Nggih Pak. Nggih Mas. Nah, lha niki monggo, donya niki nek kula lan panjenengan sami gur uripe golek donya, lha niku terlaknat. Ya. Maka salah satu cara supaya dunia ini tidak terlaknat untuk kita, maka hiasilah setiap hembusan nafas kita dengan zikir. Nah, pemilih ten Ramadan niki wonten setunggalipun napa perintah untuk senantiasa membaca Al-Quran diperbanyak. Nah, membaca Al-Quran itu termasuk zikir napa mboten? Zikir. Enten sing sampun khatam Bapak Ibu? Enten? Pinten ini? Khatam 30 juz napa 30? 30 juz. Oh, jauh-jauh khatam Iqra. Khatam napa niki? 30 juz nggih? Ya, insyaallah. Menawi enten sing sampun masyaallah luar biasa. Ya. Dan semoga istiqomah boten mandek. Tapi enten model sing enten iki. Aku tak khatam isik pisan sampai hari ke-10. Hari ke-11 sampai akhir ora maca Quran. Niku nggih wonten model ngoten niku. Ya. Nah, maka monggo kula lan panjenengan sami bisa Bapak Ibu monggo di Ramadan ini adalah Syahrul Quran atau bulannya Al-Quran, maka perbanyak membaca Al-Quran. Ya. Maka kalau tahun kemarin kita targetkan khatam 1 kali kok belum kesampaian, maka tahun ini harus bisa khatam. Kalau tahun kemarin khatamnya 1 kali, maka kita memiliki usaha tahun ini khatamnya sampai 2 kali. Ya, ibu-ibu biasanya pun khatam berapa kali Bu? 1,5. Ya, dibaliknya nang boten setengah. Jujur nang boten. Betul ya. Nek bapak-bapak pinter biasanya pun enggak? 2, 6. Masya Allah. Ngeri banget Bapak. Sekali Imam Syafi'i ya. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu ya. Yang pertama, ketika kita pengen hidup di dunia tidak terlaknat, maka lazimilah zikir kepada Allah. Yang kedua, kata Rasulullah, orang yang tidak terlaknat hidup di dunia adalah wamawalah, orang-orang yang senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah. Artinya senantiasa ibadah kepada Allah. Ya. Nah, di Ramadan ini kata amalan-amalan yang sangat dianjurkan. Puasa itu mendekatkan diri kepada Allah.
Sholat wajib mendekatkan diri kepada Allah, pengaosan mendekatkan diri kepada Allah, membaca Quran, taraweh itu termasuk diantara amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Nah tapi enten napa mboten pas Ramadan ngeten iki orang-orang itu tarawih pilih-pilih imam. Nih. Nah, Ngiteni imami. Iya, ada suwe pindah. Ada. Mang tunjuk Pak, sinten mang tunjuk? Wong mang tunjuk malah ngaco. Iya. Madep ngalor, madep ngalor. Ibu-ibu enten napa mboten? Nek tarawih ningali riyen imame sapa? Nggih. Napa enten mriki nek imame rada suwe? Pindah. Enten awake. Nah, kula niku nggih termasuk tiyang nek bikin ngimami tarawih ngoten nggih rada deg-degan. Mergone napa nek kecepatan engko dirasani nek kesuwen ya dirasani. Rada angel iki. Tapi rata-rata senenge cepet apa suwe, Pak? Kul huwele kan ngono to. Nek iso kul huwe terus bulan-bulani. Karena model-model ngeten iki nggih enten. Karena ngapunten Bapak Ibu, untuk kita mendekatkan diri kepada Allah itu tidak semudah bayangan kita. Itu pasti banyak godaannya. Termasuk sholat tarawih. Sholat tarawih itu godaannya banyak. Termasuk ketika kita tidak memiliki pendalaman ilmu atau pendalaman pembersihan hati, maka kita tadi akan sampai ke posisi seperti tadi. Kita mau berangkat sholat tarawih melihat imamnya. Imamnya siapa ta imamnya? Pak, sinten? Pak Ijo. Si Fulan, Ustaz Fulan, wah itu mame suwe rasane masjide. Nah, ngoten iki. Ora pindah. Nah, itu termasuk penyakitnya kula lan panjenengan sami kalau di Ramadan itu disebutkan kalau orang Jawa itu obor belara. Ya obor belara, menggebu-gebu di awal masjid di mana-mana mesti penuh nek di awal Ramadan. Dan ini pun tak pun nanti malam tarawih ke-14 atau 15 niku pun pripun maju sofe mesti toh. Kira-kira lo rada blelet napa mboten? Ya. Dan itu napa yang menyebabkan itu nanti kita akan bahas ya supaya kita di Ramadan ini tidak termakan virus-virusnya obor belara tadi, supaya semangatnya sampai akhir dan kita bisa mendapatkan derajat la'allakum tattaqun. Itu yang kedua. Ya. Tapi yang akan kita detailkan bukan dua perkara itu, tapi dua perkara di akhir. Kan ada 4 tadi. Yang pertama zikir kepada Allah, yang kedua mendekatkan diri kepada Allah, yang ketiga dan yang keempat ini akan kita bahas secara mendalam. Apa yang ketiga? Yang ketiga, orang-orang kalau dia memiliki sifat ini, maka orang itu akan tidak mendapatkan kelaknatan hidup di dunia. Siapa mereka? Al-alimun, orang yang ketiga. Orang yang keempat, au muta'allimun. Alimun itu adalah wong sing pinter urusan ilmu agama, utawi muta'allimun nek dhewe gak pinter ngrasa ora pinter ngrasane bodho, nggih dhewe niki senantiasa menuntut ilmu. Maka orang yang berilmu dengan orang yang menuntut ilmu itu merupakan dua model manusia yang tidak akan mendapatkan laknatnya Allah ketika kita hidup di dunia. Ya, karena ilmu niki sangat penting. Bahkan zikir ibadah niku butuh ilmu napa mboten? Menawi wonten pertanyaan, wong sing pinter ilmu dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah itu lebih afdol mana, Pak? Orang berilmu sama orang yang ahli ibadah lebih afdal mana? Berilmu. Kenapa? Karena orang ahli ibadah tanpa diiringi dengan ilmu, maka ibadahnya tidak akan diterima, atau bahkan karena dia tidak memiliki ilmu, sing sholat subuh cuma 2 rakaat, karena dia tidak memiliki ilmu jadi 4 rakaat. Diterima nggak ibadahnya? Boten. Ya, maka ilmu ini penting. Ya, maka dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan Bapak Ibu bahwasanya kita kalau merasa bukan orang yang pinter, bukan seorang yang soleh, maka pastikan diri kita menjadi orang yang muta'alim, orang yang senantiasa haus akan ilmu. Ya. Nah, maka kula lan panjenengan sampeyan iki termasuk wong sing alim napa mboten? Alim napa dereng?
Oh, nek mboten kok ora pati trimo ya. Nek dereng cira-cira trimo ya. Sampun termasuk tiang sing alim atau belum? Belum. Maka kalau kita belum termasuk orang-orang yang alim di dalam ilmu syar'i, maka jadilah orang yang muta'alim, yang senantiasa belajar. Kenapa Bapak Ibu? Karena sejatinya orang yang memiliki ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu itu memiliki perbedaan yang sangat jelas. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat ke-9. Surah Az-Zumar ayat ke-9. Allah berfirman di potongan akhirnya itu Allah mengatakan qul hal yastawi alladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan orang yang tidak memiliki ilmu? Sami napa benten? Lah perbedaannya nopo? Imam Ibnu Asyur di dalam kitab beliau Tafsir At-Tahrir wa Tanwir, beliau menyampaikan setidaknya ada 6 perbedaan orang yang memiliki ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Nanti kita sampaikan 2 atau 3 saja karena waktu yang terbatas. Nah kita simak betul-betul apa yang menjadi perbedaan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu sangat jelas. Yang pertama, ini yang paling mencolok banget. Ya, apa perbedaan yang pertama? Orang yang memiliki ilmu atau orang yang berusaha memiliki ilmu dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki ilmu dan dia tidak mau belajar, itu adalah keduanya ini sama-sama tahu tujuan akhir hidupnya adalah surga. Tapi orang yang berilmu itu tahu jalan menuju surga, sedangkan orang yang tidak memiliki ilmu tidak tahu jalan menuju surga. Ya, padahal dua-duanya tahu tujuan dari hidup kita adalah mendapatkan surga. Bahkan orang-orang non-muslim pun ketika ditanya jawabnya pengen surga atau neraka? Surga. Orang-orang yang tidak meyakini agama pun dia mengatakan surga atau neraka? Surga. Maka tujuan setiap dari manusia sama, surga. Tapi yang membedakan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu adalah orang yang berilmu tahu cara jalannya lewat mana, sedangkan orang yang tidak berilmu tidak tahu jalannya untuk mencapai surga. Sebagai gambaran, Bapak Ibu menawi ajeng ten Semarang niku nek pun dugi pertigaan Kartosuro Tugu niku lurus napa ngiri? Lurus napa ngiri? Jadi muter. Apa kok mboten ngiri? Ngiri napa kanan, Bu? Terus. Terus kanan. Santai Bu. Lurus atau ngiri, Bu? Lurus. Yakin lurus? Yakin? Kok mboten yakin? Lah misalkan ada wong kolot, wong Solo kolot rong tahun ning Semarang, ya. Saking mriki mobilan satu keluarga. Satu keluarga dugi pertigaan Kartosuro. Lah si bapak sing nyopir niki ngendikan kalih keluarga itu ten jero mobil. Semarang kuwi kan ibu kota loh. Ibu kota Jawa Tengah, mesti kan kotanya rame loh. Mungkin berarti nek kotanya rame ini mesti dalane gede, tur dalane yo rame. Delok. Nek ngulon iki dalane gede. Tapi kok ora patek rame. Nek ngidul dalane yo gede, saya rame. Berarti ngidul. Anake bengok-bengok, Pak, mang delok Google Map, Pak, ben ra keblasuk. Apa tirase bapak niki? Alah percaya wae karo Pak tekan-tekan. Belok ngidul lah. Terus dugi Prambanan. Tekan Prambanan bapake ngendikan, kok ora tekan-tekan yo. Kok jare wong-wong kek kok Kartosuro paling murah sak jam setengah iki wis entuk sak jam Prambanan sak sebut. Lebih ya. Kok iki wis sak jam luweh kok ora tekan-tekan. Terus tanglet kalih tunggalipun tiyang. Pak, dalan
ke Semarang lewat pundi, Pak? Lho jenengan saking pundi? Saking Solo. Ya kudune nek Solo kuwi Tugu Kartosuro. Kulon ora malah ngidul. Nek pun ngoten niku sing kisinan sinten? Tiyange tur sing kesel sinten? Nggih sing nyopir. Nek ameh balik ya kaduan, nek ameh bablas lewat Magelang. Saya kan dadi bingung lah niki mau contoh tiyang sing ngertos tujuanipun Semarang tapi mboten ngertos jalane lewat pundi. Ya. Maka Bapak Ibu, kula lan panjenengan sami niki insyaallah sudah termasuk orang yang sudah memiliki ilmu. Kenapa? Karena di tengah-tengah kita mencari tujuan akhir adalah surga, di perjalanannya kita bisa mengibadahkan dirinya, mewakafkan diri kita hanya untuk ibadah kepada Allah, karena jalan untuk menuju surga adalah dengan ibadah kepada Allah. Nah, tentunya ibadah-ibadah kepada Allah itu harus senantiasa diiringi dengan ilmu. Kenapa Bapak Ibu? Karena sejatinya ilmu itu sebagai pemandu. Saya pernah sampaikan di kajian subuh mriki nek jenengan saya kemutan. Banyak orang-orang yang hidup di dunia itu tusimmu bisihriha qauman wa tuqmi. Atau banyak orang-orang itu ketika hidup di dunia mereka tersihir, tuli, bisu karena gemerlap dunia. Sebelum orang-orang itu mendapatkan dunia dia taat kepada Allah, setelah mendapatkan dunia mereka lupa dengan Allah. Orang yang dulunya nggak terlalu kaya sekarang kaya, dia sekarang sudah tidak pernah lagi sholat jamaah di masjid. Yang dulunya dia sebelum kaya pengajian sregep sak bibari kaya, orang itu tidak pernah ikut pengajian. Enten apa mboten? Enten. Ada napa segede? Kata. Nggih. Maka sami Bu, termasuk ibu-ibu nggih sami. Ya. Saya punya jamaah Bu. Jamaah ini cerita ke saya. Ustadz, saya tobat Ustadz. Loh kenapa? Saya habis kemalingan Ustadz. Loh, kemalingan apa Bu? Kemalingan perhiasan satu kotak. Jadi beliau ini punya perhiasan. Nek pengajian wonten Renteng. nek melangkung kaya dodol niku napa? Kereng kemuni ngoten lho Pak. Dadi gelang niku ora gur siji. Ya. Yo mboten 10 akeh 10. Yo boleh 3 napa 4 ngoten. Ya, intine kata. Lah ibu ini habis kehilangan perhiasan satu kotak dicuri. Ya, dicuri. Ibu ini habis itu tobat. Loh kenapa Bu? Ustadz, ini mungkin teguran dari Allah Ustadz. Loh kenapa? Dulu sebelum saya kaya masih merasa berjuang untuk mendapatkan satu suap nasi, saya itu ibadah sama Allah kuat sekali Ustaz. Pengajian selalu hadir, sholat selalu jamaah, infak pun saya bisa. Tapi kenapa Ustaz? Kenapa setelah saya diberikan kekayaan sama Allah, saya tumbuh rasa sombong, akhirnya saya keluar rumah itu mesti di tangan kanan kiri saya tertempel gelang yang tidak cuma 1 2. Ya mungkin ini teguran dari Allah Ustaz. Ternyata gelang-gelang itu tidak pantas di tangan saya, karena kalau saya memiliki gelang itu pengennya gur sombong. Maka kalau nanti nyampaikan dengan memiliki enten tiang niku patut sugih, enten wong rapate patut sugih. Lah jenengan iki termasuk sing patut napa sing rapate? Patut. Insyaallah patut. Bu, jenengan kira-kira ngoten nek diparingi kekayaan marang Allah, ngerti-ngerti duit 10 miliar ngoten kira-kira patut napa mboten? Patut. Ibu-ibu kok bapak-bapak ini kan berpatut-patut nggak ya? Nek bapak ini mau patut, belum tentu ibu istrinya di rumah patut deh Pak. Karena apa? Saya pernah membaca setunggalipun riset Pak. Banyak orang suaminya korupsi itu bukan karena suaminya pengen korupsi, tapi karena hasutan istri di rumah. Loh, kalau di sini enggak, nanti di luar sana itu loh. Yang korupsi ini kok ya. Lah maka ibu-ibu ngapunten nek Allah paringi rezeki kathah ngoten. Kita ibu-ibu niki patut sugih napa mboten? Patut. Ibu-ibu niki kita dereng buka to, Bu? Dereng. Dan niki kula nggih bingung kok, mau kula ngisi ngarepe enek baju putih iki kepengine ngombe wae. Ya. Patut Bu. Ya, patut
Kalau patut saya doakan semoga semuanya kaya. Amin. Tapi saya tidak bertanggung jawab setelah jenengan kaya. Kalau jenengan setelah kaya melupakan Allah, melupakan kajian majelis ilmu, melupakan sholat berjamaah, melupakan infak sedekah, berarti hakikatipun kula lan panjenengan sami ketoke sugih tapi asline ora patut sugih. Ya nggih monggo. Maka hakikatnya kula lan panjenengan sami niki nggih kudu mensyukuri takdir. Ya, mensyukuri takdir. Nah, maka hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, itu yang pertama. Ya, maka orang yang memiliki ilmu itu adalah orang yang tahu tujuan hidupnya mendapatkan surga, dan orang itu tahu jalan untuk mencapai surga itu. Sedangkan orang yang tidak memiliki ilmu, orang itu tahu tujuannya surga tapi tidak mau menempuh jalannya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya. Nah, yang keduanya agak panjang nanti. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, yang kedua apa? Perbedaan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu sama-sama tahu tujuan. Tapi kalau poin kedua ini bukan tahu jalannya tapi tahu hambatannya. Orang berilmu itu tahu, Imam Ibnu Ashur menulis dalam tafsirnya, orang berilmu itu tahu bahwa hambatan menuju surga itu banyak. Termasuk orang berilmu itu tahu kesyirikan, mensekutukan Allah itu adalah hambatan untuk kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, hambatan-hambatan itu tahu. Setelah orang berilmu itu tahu hambatan-hambatannya, maka orang berilmu itu menjauhi sejauh-jauhnya hambatan untuk mendapatkan surga. Nah, termasuk Ramadan. Cita-cita kula lan panjenengan sami sama. Keluar dari Ramadan ingin mendapatkan la'allakum tattaqun. Enten sing benten? Sama semua nggih? Sama. Ya, ibu-ibu sama, Bu? Dari buku tenan tadi. Lemes era kok nggih. Nah. Napa? Begitu dia ya. La'allakum tattaqun sama. Tapi untuk mencapai la'allakum tattaqun niku angel apa gampang? Angel. Ya. Maka salah satu yang menjadikan diri kita susah untuk menjalani ibadah di bulan suci Ramadan itu penyebabnya satu, kata para ulama. Ya, Bapak Ibu, krasa napa mboten? Nek semakin habis Ramadan niku nggih hiroe nggih rada berkurang. Ya. Contoh wau nggih napa nek tarawih pilih-pilih imam niku wau. Kula niku enten sing parah contoh Bapak Ibu. Kula nate ngisi teng daerah Wonogiri. Wonogiri kan nggih pelosok-pelosok ngoten niku. Kula ngisi teng mriku tarawih. Kemudian sabibaripun tarawih niku kula diceritani kalih takmiripun. Ustaz, di sini ini jamaahnya rada-rada nganyelke. Loh, lah kok nganyelke, Pak? Nek jamaah sini dikasih imam sing bacaane ora bener, sing penting cepet, wis menang. Jadi bacaannya itu ngapain nggih? Alhamdulillah, bukan alham tapi alham. Ngalamin. Wis menang, sing penting cepet. Tapi kalau dikasih imam yang bacaannya bagus, tartilnya bagus, tajwidnya bagus, bacaannya guru rodok suwe 5 menit, kuwi dirasani sak desa. Nah, di tahun pertama takmir ini berniatan untuk mengundang ustadz dari luar yang bacaannya bagus. Tapi takmirnya lupa ngasih tahu kalau di sini maksimal jam 8. Mikire imami berarti sakarku. Oke, imam, wah kok bacaannya bagus tapi suwe sing biasanya jam 8 niku pun rampung, niku jam 8:15 nembe rampung. Ibu-ibu sing ning mburi ida-idaan sikil. Loh, ini nyata, Bu. Ini nyata terjadi. Kalau di kota aneh, nggak ada. Tapi kalau di desa-desa yang mereka belum teredukasi dengan masalah ini, mereka terjadi. Bapak Ibu tahu yang lebih parah? Di tahun kedua, takmirnya ini ngundang ustadz yang sama. Jamaah pun kadung niteni. Wis kadung apal jenenge ustaz. Delok, kok iki sapa sing imam? Ustaz fulan.
Ustaz Fulan sing kae imamnya suwe kae ho. Nggih. Apa yang terjadi? Sholat maghrib full. Yang biasanya sholat tarawih itu laki-laki 5 shaf, yang perempuan 7 shaf. Itu ketika ustaz itu mengimami, yang laki-laki 1 shaf tidak penuh. Yang perempuan istrinya takbir, istrinya wakil takbir. Ngulur takbir. Bayangkan coba. Mengerikan gak gitu? Kurang peka itu. Lah kalau sudah kayak gitu, sing salah takmire imamnya apa jamaah? Kabeh. Mau kabeh. Iya, ustadnya orang muda kok. Ustadnya ra muda lho, ora dikandani kok. Nek kula takmire salah, jamaah salah, ustadnya ra salah. Kenapa? Karena tugasnya takmir itu memberikan satu wasilah atau memberikan satu perantara. Maka waktu sebelum ke sini saya tanya sama Pak Kis, Pak nanti mulai jam berapa? Nah masalahnya undangannya 4:30 Pak. Nek 4:30 kula dugi anyake tetep jam 5. Saya salah sinten? Pak Kis toh. Lho nggih, nek kula mboten tanglet sing salah Pak Kis. Lah kula ngenteni setengah jam ten mriki. Nek kula tanglet Pak diwiti jam pinten? Insyaallah nanti jam 16.50 Ustaz. Nggih kula dugi mriki pas 16.50. Pak Kis mboten salah, kula mboten salah. Yang salah sinten? Pak Kis. Sing salah sing aneh ngaji mau. Oke, mboten yang salah tenak nek komunikasi niku. Lah nek niki model waktu niku mungkin ustaz nggih perkiwuan mboten tanglet. Nggih takmire nggih mboten ngadani. Nah niki repot. Ya. Tapi poin yang kita garis bawahi ketika kita sebagai makmum, sebagai jamaah, kok kita masih melakukan tradisi pilah-pilih itu tadi, berarti bukan tugas kita menyalahkan siapapun, tapi salahkan kita kenapa kok kita masih milih-milih imam. Katanya harus ikhlas. Padahal ngeten maksud kula, padahal ngeten tugasipun makmum niku samina wa atona. Gitu. Nah, kula seneng nek enten jamaah sing rada maidul. Semoga simpulan itu. Maksud kula ngeten nih Pak. Ya. Kita nggak usah nyalahkan imam. Kalaupun hati kita bersih, gitu. Lau tahurat qulubukum, kalau hati kita itu bersih, insya Allah kita nggak akan menyalahkan siapapun. Tugas kita hanya ibadah sholat. Kalaupun kita imam yang mengimami, kalau kita makmum ya ikut makmum. Kan itu tugas kita. Tapi kenapa di antara kita masih sering ada, termasuk saya pun juga, kadang kalau mau sholat itu imamnya sholat aduh, untuk suwe. Lah nek bar wonten pindah masjid wonten je mending. Bar wonten mboten sholat, Pak. Dan ini sing masalah, nggih. Nah, ternyata Bapak Ibu, kenapa kok permasalahan itu sering terjadi terulang setiap tahunnya? Kata para ulama mengatakan, ternyata Bapak Ibu yang menjadikan aktor utama, yang menjadikan diri kula lan panjenengan sami susah untuk istiqomah di Ramadan itu cuma satu. Apa? Karena kita masuk Ramadan terlalu banyak gendong dosa. Ya, saya ulangi. Kalau nek bahas niki nggih rada-rada introspeksi diri kula piyambak, termasuk diri saya juga. Maka yang menjadikan faktor kenapa kita baca Quran kok cepet ngantuk, cepet pedes. Nek bar kuwi Qurane pedes lagi 2 menit tutup buka HP dadi setengah jam. Kuat. Wah niku mboten santangan ana mboten kabeh. Ya, insyaallah niku kabeh insyaallah. Gitu. Lah, yang menjadikan kita malas, yang menjadikan kita tidak bisa istiqomah menjalani Ramadan itu adalah dosa yang menumpuk ketika kita masuk ke Ramadan. Maka solusinya bagaimana? Solusinya iringilah di setiap hari kita di bulan suci Ramadan dengan istighfar dan taubat. Karena dosa itu merupakan penghalang kita untuk mendapatkan la'allakum tattaqun. Maka kita cari cara supaya penghalang ini hilang bagaimana? Ya dibersihkan. Maka cara membersihkan dosa-dosa yang menumpuk di dalam pundak hati dan pikiran kita adalah dengan taubat dan istighfar. Karena apa Bapak Ibu? Karena ada rahasia besar. Ya, ada 2 ayat. Kita secara singkat dijelaskan ya. Ada 2 ayat yang disampaikan oleh Allah sama-sama di dalam surah Hud, surah ke-11
ayat ketiga dan ayat 52. Ini menarik sekali. Allah berfirman di ayat ketiga ini, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'ukum mata'an hasanah, ila akhir ayat. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah kalian beristighfar kepada Rabb kalian, satu, tsumma tubu ilaihi, kemudian lanjutkanlah dengan tobat, dua. Jadi perintahnya pinter kali, istighfar dan tobat. Apa yang akan Allah berikan? Yumatti'um mata'an hasanah. Allah akan berikan kenikmatan yang baik untuk mereka yang istighfar dan tobat. Yang dimaksud mata'an hasanah di sini apa? Kenikmatan kita menjalani hidup di dunia sampai kita dijemput sama Allah. Maka termasuk salah satu di antara bentuk kenikmatan yang Allah berikan kepada orang yang ahli istighfar dan taubat adalah Allah akan memberikan karunia kepada mereka kenikmatan ibadah. Termasuknya buatan pilih-pilih itu mau Quran iso betah. Okay. Nah, maka faktor-faktor yang menjadikan kula lan panjenengan sami bisa menikmati ibadah, menikmati pengajian, ya, menikmati baca Quran, menikmati puasa. Maka salah satu bentuk menikmati puasa niku napa? Nggih, nek pas puasa mboten maksiat niku menikmati. Kalau ada orang yang mengatakan aku menikmati puasa kok jek rasan-rasan, itu berarti belum menikmati sepenuhnya. Maka Bapak Ibu, terutama ibu-ibu, rasan-rasane mandek riyen Bu nggih ten Ramadan. Pokoknya mandek sih, dilanjutnya kapan? Apa Pak? Sobat rumangsane bat-bate ra dosa. Kalau niku enten cerita ning Jawa nggih ngoten niku Pak. Ustaz, buat saya tuh nek Ramadan dijar rasa-rasan terus nono terus pengeluaran. Bu, pas ning pasar, ibu tak kandhani ibu kayak ora sih, rai. Loh, saiki solehah orang masalah solehah iki Ramadan iki. Ramadan rampung malam takbiran, sesuk Idul Fitri. Rampung Idul Fitri, mulih kok masjid durung tekan omah, ibu tak kandhani. Kurang tekan omah wis rasan. Rumangsa niki nek babat dewe wis ra dosa ngene. Makane kula lan panjenengan sami njogo mboten rasan-rasan pas Ramadan. Nek usaha niku ditampi marang Allah mesti mengke nek pun bibar Ramadan, rasan-rasan niku abot, ora menarik melih. Nek rasan-rasan niku sing menarik, berarti enten sing salah niat kula lan panjenengan sami untuk ibadah. Nah, itu ayat pertama. Ayat kedua di surah Hud ayat 52. Nah, ini tambah menarik lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Perintahipun sami, wahai kaumku, memintalah ampun istighfar kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, tsumma tubu ilaihi. Sami napa mboten? Sami. Perintahipun istighfar tobat, tapi hadiahnya beda. Kalau di ayat ketiga Allah memberikan hadiah kenikmatan hidup, kalau di ayat 52 Allah mengatakan yursilis samaa 'alaikum midrara. Orang yang istighfar dan tobat akan Allah berikan kenikmatan turunnya air hujan begitu deras. Ya, maka Bapak Ibu, ini Allah yang mengatakan. Berarti udan, buh niku bentuke udan deres, grimis, rintik-rintik, nopo-nopo kemawon, sing penting tesih banyu. Berarti niku bentuke tesih nikmat. Beda melih nek pun udane krikil itu pun benten. Nek hujannya masih air, itu masih bentuknya nikmat. Tapi enten napa mboten tiyang sing rapate seneng Jawa? Tukang es. Bakul es teh cuk. Enten napa mboten mriki? Tekone juragan es. Juragane ana juragane. Senden. Senden kabeh juragan kabeh. Nah, ngapunten, tapi tidak semua. Karena ngeten Pak, kula niku nate ngisi ten Sukoharjo niku. Rata-rata jamaah niku penggiat UMKM. Enten sing bakul cilok, enten sing bakul es teh jumbo, mie godhong, mie ayam, bakso, ketoprak, tahu kupat, wis wae komplit. Pas kula bahas perkawis udan niku nikmat, wong sing rapate seneng niku bakul es teh jumbo. Raine rada beda. Lah pas rampung ini kan pertanyaan, Ustaz ngapunten, nenek saya sebagai penjual es teh jumbo mencari rezeki saya itu jualan es. Kalau hujan itu berarti nggak nikmat. Itu halangan bagi saya. Masuk akal nggak? Masuk akal. Tapi saya balik,
Pak, mohon maaf, udan apa bendino? Boten. Bangkit. Berarti nek jenengan pas wayahe Jawa niku rezekine boten ten jenengan. Tapi kepada orang-orang yang jual bakso, mie godhog, mie ayam niku seneng. Masker. Kan ngoten to, Pak? Lah nek wayahe panas, mereka mungkin tidak terlalu laku. Sing laku sinten? Es teh jumbo. Boten bakule ding es teh jumbone sing payu. Nek bakule payu medeni. Nah, niku sami mawon. Mriki enten ya kelihatan boten enten nggih. Sing napa makaryonipun tambal ban enten boten? Betul. Boten enten to. Lah kula lan panjenengan sami niki mbuh kerjane napa? Mbuh kantoran, mbuh proyekan, mbuh ngajar, mbuh guru, mbuh tambal ban, mbuh sadeyan, mbuh ning pasar. Niku dongane padha. Dongane padha. Pripun? Allahumma inna nas'aluka antarzuqona rizqan halalan thayyiban wasi'an, kan ngoten. Semuanya sama, mbok kerjain apa mawon. Ya Allah, berikan kepadaku rezeki yang halal, thayyib, wasi'an. Wasi'an itu apa? Kathah. Jadi memang pas ketika minta sama Allah rezeki niku ampun mandek ten thayyib. Tambah banyak, sing banyak. Wis halal, thayyib, kathah. Niku napa kemawon kerjaannya pasti dungane sami. Lah sakniki, nah nek wong tambal ban, dungane ngoten niku berarti kan secara tidak langsung dongane Bocor. ben bane wong-wong niku langsung mboten. Tapi kula lan panjenengan sami sing kerjane ngajar, niku kan mboten pengin bocor bane, nek bane bocor kok telat. Lah nek pun ngoten niku kuat-kuatan donga karo istighfar. Lho kula niku nyimpulke gampang kok. Nek enten wong tambal ban payu rame oke. Nek wong liya niku do ngendikan, "Ayo ning arep dalane ki nek takune." Tukang tambal ban nyebar pines dan sebagainya. Nek kula mboten. Kita kalah doa sama kalah istighfar. Satu masjid niku enten sing tambal ban. Lah niku sing tambal ban niku dianyeni sak masjid. Mergone napa? Payu terus. Lah kudune kan nek tanggane awake dhewe, sedulurane awake dhewe niku payu dagangane kan seneng napa mboten? Lah kok malah ra seneng? Karena awake dhewe sing bocor, Pak. Lah gitu. Karena rezeki seseorang itu terkadang takdir yang tidak kita sukai. Ya. Mungkin bocor satu, kita bocor itu rezeki bagi tambal ban, tapi tidak bagi kita. Es teh jumbo turunnya hujan itu mungkin dia tidak harapkan itu, tapi petani mengharapkan hujan. Penjual yang anget-anget itu membutuhkan hujan. Maka ada satu rumus, ketika kita mendapati satu takdir yang tidak kita sukai, yakinkanlah diri kita di tempat yang lain, di waktu yang sama ada orang-orang yang mengharapkan takdir yang tidak kita sukai, dan termasuk hujan atau tambal ban tadi contohnya. Ya, maka Bapak Ibu rahimakumullah itu masalah hujan. Nah yang kedua, ini sampai jam berapa Pak? 50 kesadaran 45 lagi. Ya 45, oke. Ngeten. Yang kedua, apa yang Allah berikan kepada orang yang al-istighfar dan taubat setelah Allah memberikan turun air hujan begitu deras? Yang kedua, wa yazidakum quwwatan ila quwwatikum. Allah akan memberikan kepada orang yang ahli istighfar dan ahli taubat tambahan kekuatan. Ingat-ingat nih, tambahan kekuatan di atas kekuatan kita. Ya, saya ulangi. Allah akan menambahkan tambahan kekuatan di atas kekuatan kita. Artinya apa Bapak Ibu? Kita tanpa bantuan kekuatan dari Allah nggak mungkin istiqomah. Kita tanpa bantuan dari kekuatan dari Allah nggak mungkin kita betah majelis ilmu. Nggak mungkin kita tanpa bantuan dari Allah bisa betah baca Quran. Nggak mungkin tanpa bantuan dari Allah kita bisa istiqomah sholat tarawih. Nggak mungkin. Maka sejatinya manusia ini kenapa sifatipun dhaif, lemah. Maka kita yang lemah ini butuh tambahan kekuatan dari Allah. Maka salah satu bentuk tambahan cara untuk mencari tambahan itu dengan istighfar dan taubat. Maka kalau balik tanglet ten masjid taraweh niku didominasi tiang sepuh apa tiang nem? Sepuh ya. Nah, nek kuat-kuatan fisik luwih kuat tiang nem apa tiang sepuh? Tiang nem. Tapi kenapa kok kalau bicara ibadah banyak orang tua?
Mendekati. Meh nopo meh? Iso meh aja apa? Meh nopo? Meh batas. Lah niku bener tapi kula ajeng ngendikan ngoten mboten tenang. Saniki ngeten lho. Enten tunggalipun rumus saking para ulama. Kalau bicara ibadah, niki jenengan mang perhatikan betul, mang tadaburi, mang resapi. Bener napa mboten? Kalau bicara ibadah, itu bukan bicara siapa yang kuat fisik jasadnya. Tapi kalau bicara ibadah, itu bicara Allah tambah kekuatan untuk kita atau tidak. Buktinya apa? Orang yang kuat belum tentu dia bisa taat. Bener napa mboten? Orang yang fitness kok napa? Oh tadi gede-gede belum menjamin dia bisa taat, kuat berdiri sholat taraweh. Orang yang sepuh sampun duyuk-duyuk saged kuat sholat taraweh sampai jam 8. 1 juz. Itu bukan bicara siapa yang kuat, tapi bicara Allah tambah kekuatan atau tidak. Ya, sebagai penutup, sebagai pengakhir kajian kita pada sore hari ini, saya ada cerita. Beberapa tahun yang lalu kami di Indramayu ketemu kali salah tunggalipun Ustadz saking Subang. Atau Subang Pak? Nah di Subang itu ada salah satu Ustadz cerita ke saya, Ustadz saya itu punya jamaah unik ajaib. Loh kok unik ajaib pripun? Beliau ini gadah jamaah Bu. Ya ini karena perempuan. Nenek-nenek yuswanipun 73. Itu hitungannya pun sepuh napa derek? Derek. Dan jalurnya pinten sepuh niku. Nah, wis dianggap sepuh ngoten mawon. Ya 73. Lah nenek niki punya penyakit buyuten. Napa niku buyuten? Tremor. Tremor ya. Nah, efek lain dari penyakitnya nenek ini apa? Kalau berdiri maksimal 2 menit. Lebih daripada 2 menit dipaksakan mesti ambruk semaput. Apa yang menjadi spesial? Ketika Ustadz ini diundang ke masjidnya nenek itu, ya, di masjidnya nenek itu untuk mengimami di 10 hari akhir pas itikaf, untuk mengimami sholat malam 1 juz dimulai jam 1:30 sampai 2:30. Abot apa gampang itu? Nenek yang tremor, buyutan, ngadeg gur kuat 2 menit. Apa yang menjadi spesial? Nenek ini selalu ikut sholat malam 1 juz. Apa yang menjadi anehnya? Nenek ini kuat berdiri setiap rokaatnya di sholat malam 1 juz. Padahal 1 juz sholat tahajud itu menghabiskan waktu kurang lebih 1 jam. 1 rokaatnya itu kurang lebih 7 sampai 10 menit. Nenek ini ketika imam takbiratul ihram Allahu Akbar langsung ikut dan berdiri. Tidak ada ceritanya nenek ini takbiratul ihram dan rokaat kedua duduk, nggak ada. Selalu memulai sholat dengan berdiri. Sedangkan anak-anak muda niku ngenteni rukuk sik lagi melu sholat. Mau ngentok kok buat nenek sing nom niki kok. Ndur. Nah niku. Nah yang menjadi heran Ustadz ini apa? Lah nenek ini berdiri di luar sholat, dede niku namung kuat 2 menit Pak. Tapi ketika sudah bicara sholat tahajud 1 juz 1 malam, 1 rokaatnya itu 10 menit, nenek ini mampu berdiri tanpa goyah sedikit pun. Masuk akal nggak tuh kita? Enggak. Nenek ini ketika ditanya, loh nek kok bisa? Apa kata nenek ini? Saya juga nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Berarti kekuatan itu muncul dari mana? Allah. Maka tambahan kekuatan itu nyata, fakta, bukan kok bohong-bohongan, tidak. Maka kalau kita melihat orang, loh kok dia betah banget ya baca Quran, kok betah banget ya sholat malam 1 juz, bahkan di Jawa Timur bisa sholat malam 1 malam itu 30 juz selama 8 jam. Nah, nek kula lan panjenengan sami gregeni sama badan. Walau jam wadid 30 juz rampung setiap malamnya. Ambruk Pak. Ya. Kita kan heran kok bisa kuat. Itu bukan mereka yang kuat, tapi Allah berikan tambahan
kekuatan. Kita husnudzon mereka yang mampu kuat ibadah itu, mereka kuat istighfar dan taubatnya. Maka mari Bapak Ibu, monggo di waktu Ramadan ini kita isi dengan memperbanyak taubat dan istighfar. Insya Allah kita akan mendapatkan tambahan kekuatan itu sehingga kita mampu istiqomah. Kalau sudah istiqomah, insya Allah nanti lekas Ramadan, ketemu Idul Fitri, kita bisa mendapatkan la'allakum tattaqun. Insya Allah. Allahumma amin. Baik, kita akhiri dengan doa ya. Secara singkat saja, monggo kita tengadahkan tangan kita meminta kepada Allah dengan serendah-rendahnya hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qira'atana ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al hadha baladan Indonesia khassah baladan aminan mutmainan ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqna rizqan halalan thayyiban wasi'an min ghairi ta'abin wala masyaqqatin wala dhairin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afina fi Palestin wa fi Gaza khassah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Pakatan yang sangat luar biasa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.